Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang pedoman pemantauan terapi obat atau disingkat PTO ya, pemantauan terapi obat. Nanti yang ingin memiliki file buku ini bisa download di link deskripsi. Ini berbentuk buku ya. Ya, kita ketahui dulu PTO itu apa ya? Pemantauan terapi obat atau PTO adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kegiatan tersebut mencakup pengkajian pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD, dan rekomendasi perubahan atau alternatif terapi. Pemantauan terapi obat harus dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi secara teratur pada periode tertentu agar keberhasilan atau kegagalan terapi dapat diketahui. Tujuannya adalah sebagai acuan apoteker melaksanakan pemantauan terapi obat dalam rangka penerapan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit dan komunitas. Ya, tata laksana pemantauan terapi obat. Yang pertama adalah seleksi pasien ya, pasiennya diseleksi. Pemantauan terapi obat seharusnya dilaksanakan untuk seluruh pasien. Mengingat keterbatasan jumlah apoteker dibandingkan dengan jumlah pasien, maka perlu ditentukan prioritas pasien yang akan dipantau. Seleksi dapat dilakukan berdasarkan dengan kondisi pasien, kemudian obatnya yang diberikan pasien itu apa saja, dan kompleksitas regimen. Seleksi pasien ini tidak dari kondisi pasien. Yang pertama adalah pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit sehingga menerima obat polifarmasi ya, mendapat 5 jenis atau lebih ya, obat yang diterima itu 5 ke atas. Itu namanya polifarmasi. Kemudian pasien kanker yang menerima terapi sitostatik. Kemudian pasien dengan gangguan fungsi organ terutama hati dan ginjal. Kemudian pasien geriatri dan pediatri, pasien hamil dan menyusui, dan yang terakhir adalah pasien dengan perawatan intensif. Jadi seleksi pasien dilihat dari kondisi pasien itu dibagi menjadi 6 ya. Pasien dengan polifarmasi, pasien kanker, pasien dengan gangguan fungsi organ hati, ginjal, geriatri, pediatri, ibu hamil menyusui, dan perawatan intensif. Kemudian seleksi pasien berdasarkan obat apa saja sih? Kita lihat dari seleksi pasien berdasarkan obat ini dibagi menjadi jenis obatnya. Obatnya itu yang pertama obat dengan indeks terapi sempit ya, itu perlu dilakukan PTO, dia masuk ke dalam pasien yang terseleksi ya. Contohnya digoxin dan phenytoin. Kemudian yang kedua obat yang bersifat nefrotoksik, contohnya gentamisin dan hepatotoksik, contoh OAT. OAT ini adalah obat anti tuberkulosis ya untuk pasien TB. Kemudian sitostatik, contohnya methotrexate obatnya ya. Antikoagulan, contohnya warfarin, heparin. Kemudian obat yang sering menimbulkan ROTD, contohnya metoclopramid untuk anti muntah dan AINS. AINS ini antiinflamasi non-steroidal. Dan yang keenam adalah obat kardiovaskular, contohnya nitrogliserin. Itu adalah jenis-jenis obat yang di mana pasien ini masuk kriteria untuk dilakukan pemantauan terapi obat. Kemudian kompleksitas regimen itu ya polifarmasi, variasi rute pemberian, pakai oral
atau IV. Kemudian variasi aturan pakai ya, ada yang sebelum makan obat diabetes, ada yang sebelum makan, kemudian ada obat anti diabetes yang sudah makan. Variasi rute pemberian ini contohnya pakai insulin, kemudian juga pakai obat minum. Kemudian dan yang keempat ya, cara pemberian khusus contohnya inhalasi. Ya, itu adalah seleksi pasien. Jadi pasiennya diseleksi dulu, kemudian dikumpulkanlah data pasien tersebut ya. Setelah diseleksi, pengumpulan data pasien. Data pasien merupakan komponen penting dalam proses pemantauan terapi obat. Data tersebut dapat diperoleh dari mana? Dari rekam medik, kemudian dari profil pengobatan pasien atau pencatatan penggunaan obat. Di rekam medis itu juga ada CPO-nya ya, catatan penggunaan obat, itu juga bisa dilihat. Kemudian wawancara dengan pasien, anggota keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menggali informasi-informasi obat yang digunakan ya. Untuk rekam medik ini merupakan kumpulan data medik seorang pasien mengenai pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan di rumah sakit ya. Jelasnya rekam medis ini dokumen lengkap lah dari mulai administrasi, kemudian data lab, catatan penggunaan obat, rekonsiliasi obat, itu jadi satu di rekam medis. Sudah seleksi pasien, sudah pengumpulan data pasien, kemudian diidentifikasi pasien tersebut. Kan sudah diseleksi, sudah punya data-datanya, kemudian diidentifikasi masalah terkait obat. Setelah data terkumpul, perlu dilakukan analisis untuk identifikasi adanya suatu masalah terkait obat. Masalah terkait obat menurut Hepler dan Strand dapat dikategorikan sebagai berikut ya. Yang pertama, ada indikasi tetapi tidak diterapi. Pasien yang didiagnosis telah ditegakkan dan membutuhkan terapi obat tetapi tidak diresepkan. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua keluhan atau gejala klinik harus diterapi dengan obat ya. Indikasi tapi tidak diobati. Kemudian yang kedua ini, ada obat tetapi tidak sesuai indikasi ya, itu harus dicermati lah. Maksudnya ada obat tapi tidak ada indikasi, ini pasien mendapatkan obat tetapi obat tersebut tidak diperlukan. Kemudian identifikasi masalah yang ketiga, pemilihan obat yang tidak tepat ya. Pasien mendapatkan obat yang bukan pilihan terbaik untuk kondisinya. Maksudnya itu bukan merupakan pilihan pertama, atau obat yang tidak cost efektif. Cost efektif ini hubungannya dengan farmakoekonomi. Kemudian identifikasi masalah terkait obat yang keempat adalah dosis terlalu tinggi. Kemudian yang kelima, dosis terlalu rendah. Kemudian ROTD, reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan interaksi obat. Interaksi obat ini harus mengecek dulu di Medscape ya. Dilihat ada interaksi obat ada enggak. Kalau ada interaksi dituliskan saja di form CPPT ya, dalam bentuk SOAP. Dan yang kedelapan adalah pasien tidak menggunakan obat karena suatu sebab. Beberapa penyakit pasien tidak menggunakan obat antara lain masalah ekonomi, obat tidak tersedia, ketidakpatuhan pasien, dan kelalaian petugas. Apoteker perlu membuat prioritas masalah sesuai dengan kondisi pasien dan menentukan masalah tersebut sudah terjadi atau berpotensi akan terjadi. Tujuan dari rekomendasi terapi ini adalah jelas ya, peningkatan kualitas hidup pasien. Kemudian rencana pemantauan ya, judulnya kan pemantauan terapi obat. Rencana pemantauan ini setelah ditetapkan pilihan terapi, maka selanjutnya perlu dilakukan perencanaan pemantauan dengan tujuan memastikan pencapaian efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki. Apoteker membuat rencana pemantauan perlu menetapkan langkah-langkah. Yang pertama itu menetapkan parameter farmakoterapi. Dilihat efikasi, kemudian karakteristik obatnya, dia masuk indeks terapi sempit atau tidak. Kemudian menetapkan sasaran terapi atau endpoint.
Penetapan sasaran akhir didasarkan pada nilai atau gambaran normal atau yang disesuaikan dengan pedoman terapi. Apabila menentukan sasaran terapi yang diinginkan, apoteker harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ya. Faktor khusus pasien seperti umur dan penyakit yang bersamaan diderita pasien. Contohnya pasien komplikasi ya. Kemudian karakteristik obatnya, bentuk sediaan, rute pemberian, cara pemberian yang akan mempengaruhi sasaran terapi yang diinginkan. Paling cepat ya pakai yang IV ya, yang pakai injeksi intravena. Kemudian efikasi dan toksisitas. Selanjutnya adalah menetapkan frekuensi pemantauan. Frekuensi pemantauannya itu berapa kali ya. Frekuensi pemantauan tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan resiko yang berkaitan dengan terapi obat. Sebagai contoh, pasien yang menerima obat kanker harus dipantau lebih sering dan berkala dibanding pasien yang menerima aspirin ya. Jadi tingkat prioritas pemantauannya itu beda ya, antara obat sitostatik dan obat biasa lah. Kemudian berbagai faktor yang mempengaruhi frekuensi pemantauan antara lain kebutuhan khusus dari pasien, karakteristik obat pasien, biaya dan kepraktisan pemantauan, dan permintaan tenaga kesehatan lain. Data pasien yang lengkap mutlak dibutuhkan dalam pemantauan terapi obat, tetapi pada kenyataannya data penting terukur sering tidak ditemukan sehingga pemantauan terapi obat tidak dapat dilakukan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan penggunaan data subjektif sebagai dasar PTO ini ya. Nah, salah satu metode sistematis yang dapat digunakan dalam PTO ini adalah SWOT tadi ya, subjektif, objektif, assessment, dan planning. Ini langsung dituliskan di CPPT, kemudian diberikan planningnya juga ya. Contohnya ada indikasi tapi tidak terobati, tulis saja subjek pasien masih merasa nyeri. Kemudian objektifnya skala nyerinya berapa? Nyeri itu kan ada skalanya ya, 1 sampai 10. Kemudian analisisnya berdasarkan data subjektif dan objektif, dilakukan analisis untuk menilai keberhasilan terapi. Plan-nya ini ya, berarti pemberian penambahan anti nyeri di plan-nya itu, karena pasien masih merasa nyeri jika di pengobatannya tidak ada anti nyerinya ya. Begitu cara pemantauan terapi obat.